Selamat datang di channel Epidemiologi PSKM FKIK ULM. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 mata kuliah Current Issue Kesehatan Masyarakat dengan anggota kelompok Rati Fatia, Salma Rizky Awalia, dan Siti Sarah Hamida. Dari Peminatan Epidemiologi Angkatan 2021 Program Studi Kesehatan Masyarakat FKIK ULM. Sebelum menyaksikan, tahukah kamu apa itu rubella? Kalau belum tahu, yuk kita cari tahu bersama mengenai penyakit rubella. Latar belakang kejadian rubella. Data menunjukkan bahwa sebelum dimulainya kampanye imunisasi rubella yang luas, insidensi rubella di Indonesia cukup tinggi. Pada tahun 2013, angka kejadian rubella mencapai 9,3 kasus per juta penduduk di Indonesia. Prevalensi kasus rubella mencapai 1.379 kasus pada tahun 2015 dan 1.170 kasus pada tahun 2016. Pada tahun 2017, jumlah kasus rubella meningkat sebanyak 4.327 kasus. Kementerian Kesehatan mencatat 57.056 kasus campak dan rubella dari tahun 2014 hingga Juli 2018, di mana untuk kasus positif campak sebanyak 8.964 kasus dan untuk positif kasus rubella sebanyak 5.737 kasus. Definisi penyakit rubella. Penyakit rubella merupakan suatu penyakit yang mirip dengan campak yang dapat ditularkan secara langsung, yaitu lewat saluran pernapasan saat batuk atau bersin. Sama seperti campak, rubella disebabkan oleh virus. Virus rubella cepat mati oleh sinar ultraviolet, bahan kimia, bahan asam, dan pemanasan. Virus rubella termasuk dalam salah satu famili Tugaviridae dengan genus Robivirus. Virus rubella umumnya menyebabkan penyakit yang ringan, namun juga dapat menyebabkan komplikasi yang lebih berat. 50% orang yang terinfeksi rubella tidak terdiagnosis. Penyakit ini umumnya menyerang anak-anak dan bayi akibat bawaan dari ibunya di masa kehamilan. Patofisiologi penyakit rubella. Penyakit rubella ditularkan secara langsung melalui droplet saluran pernapasan. Virus masuk dan menetap di dalam sel-sel tubuh. Begitu tubuh dalam keadaan lemah, virus rubella berkembang sampai menyebabkan gejala. Kemudian untuk penularan dari ibu kepada janin, yang umumnya terjadi pada bayi yang dikenal dengan congenital rubella syndrome. Terjadi melalui ekskresi virus rubella lewat urin, sekret nasofaring, dan kelenjar getah bening regional penderita, yang masuk melalui darah dan dapat melewati plasenta barir sehingga menginfeksi janin dalam kandungan. Gejala penyakit rubella. Untuk gejala umum penyakit rubella terdiri dari ruam atau memerah, sakit kepala, tidak nafsu makan, demam, mengalami nyeri sendi, batuk atau pilek, dan gejala umum lainnya. Sedangkan infeksi pada masa kehamilan atau congenital rubella syndrome dapat mengakibatkan gangguan pertumbuhan janin, abortus, dan bayi lahir mati atau cacat berat apabila tetap hidup. Selanjutnya yaitu faktor risiko rubella. Rubella dapat dipengaruhi oleh usia, kepadatan penduduk, pengetahuan orang tua, dan juga dukungan keluarga. Untuk usia sendiri, rubella lebih berisiko terhadap usia balita, anak-anak, serta wanita hamil. Untuk kepadatan penduduk, akan memudahkan penularan virus dari orang ke orang jika penduduknya terlalu padat. Untuk pengetahuan orang tua, pengetahuan yang rendah dan kurangnya informasi mengenai imunisasi measles rubella atau MR cenderung menimbulkan keraguan ibu dalam memberikan imunisasi MR, sehingga anak lebih berisiko terkena rubella. Untuk dukungan keluarga sendiri, kurangnya dukungan dari keluarga menjadi faktor signifikan yang menyebabkan ibu tidak memberikan imunisasi MR kepada anaknya, sehingga berisiko untuk terserang penyakit rubella. Kemudian, pencegahan rubella. Pencegahan rubella dapat dilakukan dengan tes darah, terutama bagi wanita yang berencana hamil agar segera diberikan vaksinasi rubella apabila belum melakukan vaksinasi. Pemerintah yang mengampanyekan pemberian vaksin dan imunisasi measles rubella atau MR, kemudian juga imunisasi MR pada anak usia 9 bulan sampai kurang dari 15 tahun. Untuk penanganan rubella, dapat dilakukan istirahat yang cukup lama, minum air putih yang banyak, minum air hangat bercampur madu dan lemon, mengkonsumsi paracetamol atau ibuprofen untuk menurunkan demam dan juga meredakan nyeri pada sendi, dan apabila terjadi komplikasi yang lebih parah sehingga dibawa ke fasilitas kesehatan terdekat.
Selanjutnya yaitu program rubella. Yang pertama adalah kampanye imunisasi MR atau Measles Rubella dan Bulan Imunisasi Anak Nasional, yaitu kampanye imunisasi rutin yang dilakukan di sekolah-sekolah dan komunitas untuk meningkatkan cakupan vaksinasi. Lalu yang kedua, ada peningkatan kapasitas laboratorium dan surveillance berbasis kasus individu atau CBMS, yakni surveillance yang intensif untuk mengidentifikasi dan menindaklanjuti setiap kasus campak dan rubella di seluruh Indonesia. Yang ketiga yaitu ada program strategi dan dukungan pemerintah, di mana pendanaannya didapatkan melalui APBN, APBD, serta sumber dana sah lainnya. Lalu yang terakhir ada upaya pemulihan pasca COVID-19, di mana programnya yaitu berupa program kejar imunisasi untuk mengejar ketertinggalan vaksinasi akibat pandemi, termasuk target anak-anak dosis 0 yang belum pernah menerima vaksinasi apapun. Demikian penjelasan mengenai rubella. Dapat dipahami bukan? Sampai jumpa ya di lain waktu. Terima kasih sudah menyaksikan.